Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo, PR,
bersama Radio Gajah Mada, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, kita berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik edisi bulan Mei 2020. Para mitra yang terkasih, kita masih dalam suasana prihatin menghadapi wabah atau sering disebut pandemi virus corona atau dikenal COVID-19. Kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua, bangsa kita, seluruh anggota keluarga kita, masyarakat kita, dimanapun kita berada. Maka bersama seluruh para mitra kita akan berdoa untuk itu pada Mimbar Agama Katolik edisi Mei 2020 ini. Kita akan membaca nanti Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Namun sebelum itu, mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari-hari ini, pada masa-masa ini, kami masih bergumul menghadapi wabah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya lokal di Semarang, tetapi juga di seluruh dunia. Berkatilah kami semua bersama seluruh para mitra dimanapun berada, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu meskipun berada di tengah-tengah wabah ini. Bukalah kami untuk senantiasa mengalami rahmat-Mu. Engkau datang mengetuk pintu hati kami, agar kami menyambut-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Para mitra yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Suatu kali, Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu, penjaga membuka pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan.
Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami, karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Kami tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran
kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari tiap pikiran kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih, memberkati kami. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita bersyukur meskipun di tengah-tengah wabah yang menimpa kita, tetapi kita semua percaya bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Pengasih dan Penyayang, Bapa semua orang, selalu melindungi kita sebagai putri-putranya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjadi takut, khawatir, cemas, panik. Tetapi kita juga tidak boleh bermain api dengan bersikap ndablek terhadap segala tuntunan dan aturan yang diberikan kepada kita, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin agama-agama kita. Dalam kalangan Katolik kita taat kepada Uskup Agung kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dan juga kepada para imam yang meneruskan apa yang menjadi pesan dari Bapak Uskup Agung Semarang, agar kita tetap waspada, percaya, tetapi juga berjaga diri dengan jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, disinilah saya juga membuat sebuah lagu. Saat mencuci tangan kita bisa bernyanyi, cucilah aku, ya Tuhan, dari segala dosaku. Nah, lagu itu yang nanti akan kita dengarkan di akhir renungan ini. Semoga setiap kali kita menyanyikan lagu itu saat mencuci tangan, kita juga dibersihkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa dan raga kita. Tentu lagu itu bisa juga dinyanyikan di kamar mandi. Nah, saat kita mandi sambil nyanyi, boleh, tidak masalah, daripada sambil memikirkan yang lain. Bernyanyi, menyanyikan lagu, doa yang diambil dari kitab Mazmur, ya, doa Daud, cucilah aku dari segala kelemahanku dan hapuskanlah aku dari segala dosaku. Para mitra yang terkasih dimanapun berada, bacaan Injil hari ini menegaskan pada kita, Allah Bapa yang Maha Baik mengutus Yesus putranya sebagai sang gembala dan pintu menuju surga. Oleh karena itu, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita diajak untuk tetap percaya. Sebagai murid-murid Kristus, kita percaya bahwa bersama Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup, pintu menuju keselamatan surgawi, dan gembala yang baik juga akan senantiasa menjaga, melindungi kita dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini juga merupakan hari Minggu panggilan. Kita diajak untuk merenungkan panggilan kita masing-masing. Panggilan sebagai anak-anak Bapa, panggilan sebagai murid-murid Kristus, panggilan khusus sebagai imam, biarawan, biarawati, panggilan sebagai kaum beriman. Dan itu yang utama. Kaum awam beriman dipanggil untuk pula mewartakan
kasih Kristus Sang Gembala yang terbaik, yang selalu menjaga dan melindungi hidup kita. Kita juga diajak untuk terus berharap dan percaya bahwa Allah menyertai kita melalui Kristus sebagai Sang Gembala yang baik, dan juga hidup kita yang saling menggembalakan satu terhadap yang lain. Para mitra yang terkasih, dimanapun Anda berada, di masa-masa yang sulit ini, saat kita sedang menghadapi wabah yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita berada di rumah, kita jaga jarak, kita menjaga kebersihan, kita pakai masker. Itu bentuk-bentuk cara kita menghayati perutusan kita juga untuk saling menggembalakan satu terhadap yang lain, saling menjaga diri sendiri, menjaga diri sesama, dan yang terpenting juga menjaga semesta alam ini jangan sampai dirusak dan dihancurkan oleh orang-orang yang serakah, yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan masa depan generasi anak cucu kita. Tanpa harus dengan rasa benci dan dendam, kita berdoa untuk siapa saja yang masih dikuasai cara hidup yang lama, mengeruk alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi belaka, dan kemudian menghancurkan seluruh ekosistem, menghancurkan masa depan, yang kata Paus Fransiskus 5 tahun lalu dalam ensiklik Laudato Si juga menjadi sumber-sumber penyakit baru yang mengancam kehidupan manusia. Maka salah satu bentuk cara kita menggembalakan diri sendiri, menggembalakan sesama, juga terungkap dalam sikap menggembalakan semesta ini. Semesta jangan dirusak dengan perilaku kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga jangan sampai menyisakan makanan satu butir nasi sekalipun, karena ada begitu banyak orang lain yang menderita kekurangan. Kita diajak untuk menghargai bumi, tanah, air, udara kita, dijaga kebersihannya. Kita diajak untuk menanam dan merawat pohon yang menjadi sumber bagi udara segar, dan juga menahan tanah supaya tidak longsor di tempat-tempat tertentu, atau bahkan menjadi penampung bagi sumber-sumber mata air yang bersih, yang jernih untuk kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, disinilah kita dipanggil untuk saling menggembalakan satu terhadap yang lain. Maka kalau kita saling mengingatkan dalam rangka menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, dalam rangka merawat bumi, rumah bersama, itu semua kita lakukan bukan karena kita benci atau dendam kepada siapapun, tetapi kita sungguh menyadarkan supaya kita tidak terjebak hanya pada kepentingan-kepentingan ekonomi belaka, tetapi memikirkan kesejahteraan yang lebih panjang untuk masa depan generasi kita. Kalau bumi sekarang ini dikeruk habis, ditambang habis, masa depan kita hancur, anak cucu kita lebur, susah. Kita menyusahkan orang-orang miskin, kita mengabaikan kehidupan alam semesta, ekosistem yang harus dijaga. Oleh karena itu, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, pada bulan Mei ini juga menjadi ulang tahun kelima Laudato Si, sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus 5 tahun lalu, ditandatangani tanggal 24 Mei, diterbitkan pada tanggal 18 Juni secara publik. Di sana Paus berseru, mari kita berdialog, bekerja sama dengan semua orang untuk merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama, agar tidak terancam oleh krisis ekologi yang tak kunjung henti ini, bahkan menimbulkan penyakit-penyakit baru yang mengancam kehidupan kita, terutama mereka yang paling lemah, kecil,
miskin, tersingkir, difabel, dan tertindas. Semoga kita menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian sumber persoalan untuk krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Marilah para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita tutup perjumpaan kita ini dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang menjaga, melindungi kami melalui Yesus Kristus Putramu, Sang Gembala yang terbaik, yang menjaga kawanan dombanya, bahkan menyerahkan nyawa bagi kami semua agar kami sejahtera. Kami serahkan para mitra dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, Kau jaga, Kau berkati, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Kami berterima kasih kepada para dokter yang telah merawat, melayani para korban virus corona. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dengan segala pengorbanannya juga harus mengalami penderitaan yang sama. Bahkan ada yang meninggal dunia karenanya. Sambutlah mereka yang telah meninggal dunia karena menjadi korban virus corona ini. Sambutlah dalam kebahagiaan abadi di surga. Berkatilah seluruh anggota keluarga dan sanak kerabatnya yang masih berziarah di dunia ini. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik yang kami cita-citakan berkenan kepadamu. Kau kuatkan iman, harapan dan kasih kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dimanapun Anda berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersihkanlah segala kesalahanku. Ampunilah, sucikanlah dari segala kelemahanku. Kasihanilah aku, Tuhan Allahku. Menurut kasih setia kerahiman-Mu, ampunilah, hapuskanlah dari segala kelemahanku. Ampunilah, sucikanlah dari segala kelemahanku.